Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Dalam Islam itu Assalamualaikum, alaikum itu berarti untuk semuanya. Bukan untuk Islam saja, semua dalam bahasa Arab alaikum semuanya. Misalnya walau tidak mengucapkan yang lain sudah masuk semuanya. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita tadi sudah mendengar beberapa ketua majelis agama. Kalau kita akan simpulkan, saya kira tadi sudah dikatakan nilai kemanusiaan, atau kalau saya simpulkan, yaitu semuanya mengharapkan perdamaian. Dan Islam, namanya Islam itu perdamaian. Islam itu damai. Islam itu Pak tidak mengenal namanya teroris dan radikal, tidak ada. Keluar yang itu bukan Islam, pemahamnya lagi. Islam itu toleran, umatan, wasatan, toleransi dan moderat. Jadi sebenarnya dalam Islam itu perbedaan paham, perbedaan agama itu suatu keniscayaan. Dalam Al-Quran, "Walau sya'allahu la ja'ala ummatan wahidah." Sekiranya Allah mau, maka kita jadi umat yang satu. Hanya yang masalahnya kita dilarang kita berpecah-pecah. Berbeda pendapat tidak masalah, berbeda kita tidak masalah. Dan Allah kata la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Yang penting dalam Islam itu, kalau saya paham itu, ada at-ta'ayush silmi, itu ajaran pokoknya itu. At-ta'ayush silmi, hidup berdampingan dan damai. Tak boleh mengganggu yang lain. Jadi dalam Islam itu ada 3 persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, ya antara Islam, agama Islam, umat Islam, dan ada ukhuwah persaudaraan wataniyah, sebangsa dan semuanya. Dan ukhuwah basyariyah, ini yang dipelihara. Jadi kalau ada keluar dari ini tindakan kalau dari ukhuwah itu bukan Islam. Bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada yang keluar rahmatan lil alamin, berarti bukan dari Islam. Islam itu rahmat. Rahmat Islam itu di mana dan kapan saja menjadi rahmat. Jadi Bapak-bapak, saya kira kita ini mudah-mudahan yang pertemuan kita ini, yaitu silaturahmi pada hari ini, betul-betul memantapkan interaksi antar agama, antar umat beragama, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Sekali lagi apresiasi tinggi kami ucapkan kepada MUI Sulsel yang telah menggagas kegiatan yang sangat mulia ini. Semoga kegiatan silaturahmi Majelis Agama tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat menjadi wadah saling berkolaborasi untuk mewujudkan persatuan, kesatuan, kerukunan dan kedamaian antar umat beragama di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Ketika Majelis Ulama mengadakan rencana silaturahmi ke Parisade gitu, ini apa dan terbalik gitu? Ya, saya bilang terbalik. Harusnya kami yang kecil ini ketemu soal sama yang besar gitu. Dari yang besar, tapi saya kembali lagi, mungkin ini salah satu perwujudan nyata Islam yang rahmatin alamin. Jadi tidak hanya dalam tataran konsep, sudah sangat dipraktekkan dari dulu dan lebih dipraktekkan lagi zaman sekarang di era kepemimpinan beliau. Sangat bersyukur sekali dengan rencana ide yang besar ini, yang memang menjadi kekhawatiran kita bersama. Dengan adanya gagasan tadi, kita merajut kebinekaan, merajut kedamaian, merajut persatuan itu, kami khususnya sangat merasa bersyukur, sekaligus juga berterima kasih bahwa yang besar melindungi yang kecil itu bukan sekedar kewajiban, tapi sudah lebih sangat memperhatikan. Karena dalam hidup juga Wasudewa Kutumbatram, kita semua bersaudara sebetulnya. Kami dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin, Provinsi Sulawesi Selatan, sangat bergembira dan sangat mengapresiasi acara pertemuan dan silaturahmi antar ketua-ketua majelis pada siang hari ini. Tokoh-tokoh agama tentunya
agar bisa turun ke bawah ke umatnya masing-masing untuk saling mempererat persaudaraan, kesatuan antar umat beragama sudah ada selama ini. Kami menghubunginya sebagai umat Konghucu tetap akan mendukung penuh semua kegiatan-kegiatan dari majelis-majelis agama yang lain dalam menopang dan menunjang persatuan dan kesatuan antar umat untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Saya memberikan apresiasi dan langsung menyambut ketika Pak Hedir datang, Pak Arkan datang dan ibu-ibu ke kantor PGI Wilayah Sulsel Barat. Kami sungguh-sungguh mendapat kehormatan karena itu kunjungan pertama ya dari MUI, dan saya lihat ini ada titik cerah untuk tadi yang dikatakan oleh ketua panitia ini, kita mulai dari timur. Berarti kalau kita mulai dari sini berarti kita yang akan menjadi semacam pionir ya dalam menghadirkan kerukunan dan kebersamaan di Republik ini. Jadi saya sungguh-sungguh berterima kasih dengan gagasan ini, dan juga gayung bersambut dengan apa yang sementara digagas oleh Kementerian Agama tentang moderasi beragama. Saya pikir ini sangat-sangat penting, karena kalau kita lihat Republik kita ini sebenarnya banyak masalah-masalah yang justru ditimbulkan oleh masalah-masalah agama, bukan saja antar agama tetapi intern umat beragama, dan itu terasa sekali. Nah, oleh karena itu dengan gagasan ini saya yakin sekali bahwa ini ada hal baru yang kita boleh gagas bersama, karena memang silaturahim ini sudah terjadi banyak, tetapi sepertinya silaturahim ini hanya sekedar ketika kita ketemu dan kembali selesai. Kita inginkan silaturahmi ini akan terus menerus semakin besar. Kami ingin sampaikan ucapan apresiasi yang sangat tinggi karena Majelis Ulama beberapa hari lalu berkunjung ke wihara kami. Ini adalah kunjungan yang pertama selama saya aktif 34 tahun. Ini baru pertama kali Majelis Ulama. Yang kedua, kegiatan ini juga sangat jarang sekali diadakan. Saya sudah lupa kapan sebelum ini kita pernah adakan. Saya belum pernah juga. Dan kami melihat aktivitas yang baru ini menunjukkan bahwa pengurus yang baru dibentuk beberapa saat lalu ini membawa spirit yang baru dan juga mungkin pola pikir yang baru. Dan ini menunjukkan ada harapan yang lebih baik untuk ke depan. Kita semua agama pasti akan ketemu di nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Kita punya nilai itu sangat banyak. Ada nilai-nilai budaya, kita diikat oleh nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai keagamaan. Tetapi di atas semua nilai, saya yakin bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kemanusiaan. Semua nilai yang hadir, apakah nilai agama, nilai budaya, pasti dibuat dan lahir untuk memanusiakan manusia dan untuk memelihara kehidupan. Pasti. Pandemi ini sudah menunjukkan bukti bahwa kerjasama di antara seluruh agama itu begitu sangat bagus dan membuat memang kita punya satu titik persamaan, yaitu titik nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita agar nilai-nilai kemanusiaan ini adalah nilai-nilai yang bisa menyatukan kita di atas nilai-nilai yang lain. Kita banyak melihat manusia saat ini, tapi belum tentu kita bisa melihat kemanusiaan yang ada di sana. Saya menganggap MUI ini sebagai kakak yang paling kita tuakan. Jadi kalau kakak yang paling kita tuakan yang mengajak kita, saya yakin kita ini semua sangat senang sekali. Tidak bisa bayangkan kalau kakak yang kita sangat hormati, sangat hargai sekali lalu mengajak kita. Apalagi kalau kemanusiaan dan memanusiakan manusia. Gagasan ini muncul karena fenomena kehidupan kita saat sekarang ini. Kita diperhadapkan lagi dengan pandemi di mana nilai-nilai kemanusiaan hampir bergeser.
Begitu kita merasa bersyukur pada hari ini karena kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk membicarakan diri kita untuk kita, bicara manusia untuk kemanusiaan, untuk berbuat sebagai manusia dan bersifat manusiawi. Kita menginginkan lahir kesepahaman dan kesepakatan untuk melakukan tindakan-tindakan atau kerja-kerja real di tengah-tengah masyarakat yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Pertama adalah pada poin tadi saya mengatakan bahwa bagaimana kita menggugah spiritualitas keagamaan, sumber daya kita untuk bekerja sosial. Ini yang kita mau wujudkan. Kedua, kita memformulasi bagaimana mengedukasi masyarakat kita. Jadi bukan pada tataran pimpinan agama, tetapi yang kita ingin edukasi adalah masyarakat kita. Nah, cara mengedukasi bukan lewat seminar apa segala macam, tidak, tetapi dalam kerja sosial tadi melibatkan mereka di dalam sebuah kegiatan sehingga mereka mengambil peran. Itulah edukasi yang kita berikan. Sekarang ini kita bicara bagaimana kita mewujud nyatakan kehidupan damai, kehidupan bersama. Kita tidak hanya sekedar bertemu muka pada saat di forum-forum resmi seperti begini, tapi nanti di kerja-kerja sosial kita ketemu di bawah. Nah, wujud nyata yang mungkin kita bisa wujudkan di Sulawesi Selatan ini, selain yang telah digagas oleh teman-teman, mungkin yang paling bisa nyata dan konkret, kalau dari pertemuan kita hari ini bisa ya melalui kita ini mungkin pun dana kemanusiaan. Sesungguhnya kita ini umat yang beragama, yang semua agama menginginkan kedamaian, menginginkan tolong-menolong, bantu-membantu di antara sesama kita. Selamat siang, itu sudah mewakili semua ya. Gus Dur dulu bilang ya satu saja, salam dong. Kalau pagi, selamat pagi. Siang, selamat siang. Karena kata selamat itu sudah selamat gitu. Ya saya pikir mungkin kita hari ini kita bentuk dulu menandatangani atau apapun bentuknya kerjasama ya, MOU semua. Lalu nanti soal teknisnya itu nanti kita buat tim lah, ada tim dari semua untuk kita duduk bersama membuat kegiatan-kegiatan apa dalam bentuk-bentuk apa. Kita semua sepakat untuk melakukan kegiatan bersama. Mudah-mudahan kita bisa adakan, jadi titik fokus kita adalah kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial kemanusiaan. Kalaupun mau dibentuk organisasi, saya lebih sepakat kalau kita bentuk dia kayak berbentuk forum aja Pak. Jadi misalnya forum kemanusiaan lintas majelis, forum kemanusiaan lintas majelis. Nah kita lah yang di dalam ini untuk membahas kegiatannya. Yang paling penting sebenarnya kegiatan kita ini adalah bagaimana kita memberi teladan, edukasi ke masyarakat kita sebenarnya. Jadi publikasinya yang penting Pak. Banyak sekali kegiatan bagus kita buat tapi dari publikasi. Gitu. Dengan adanya publikasi, bagian mungkin orang-orang akan melihat wah inilah sebenarnya contoh yang perlu kita contohin. Jadi publikasi yang penting. Mungkin hari ini kita langsung berandalan aja Pak. Yang penting Walubi partisipasi 50 juta Pak. Ya. 50 juta Walubi. Catat. Ini Pak ya, kita berandalan langsung. Ya. Terus saya tidak bicara, tidak mana minta. Kerja dulu baru bicara Pak. Ya. Terima kasih. Di media Majelis Ulama Indonesia untuk forum ini, kemudian dari majelis-majelis agama juga melibatkan anak-anak mudanya untuk bekerja bersama, karena kalau saya buat berita di media itu kelihatannya susah dibaca oleh adik-adik kita. Jadi mungkin dimasukkan di mana kan, di YouTube, di Instagram yang kontennya itu memang cocok untuk pemerhati media-media sekarang. Saya kira demikian. Kesepakatan nama forum kemanusiaan lintas agama Sulawesi Selatan. Masalah singkat.